Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran kita di kitab Ajurumiyah. Kita mulai dengan bab kalam atau di bab yang pertama. Mari kita simak bersama-sama. Di sini qala al-musannifur rahimahullah anwa'ul kalam atau babul kalam dalam salah satu matan lainnya. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami alaih wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Nah, kita mulai membahas satu persatu istilah-istilah atau ibarat-ibarat dalam babul kalam ini. Kita mulai dengan pengertian kalam itu sendiri. Nah, secara bahasa, kalam itu disebut dengan ibaratun amma tahsulu bisababihi faidah, sawa'un akana lafdhon am lam yakun kal khatti wal kitabati wal isyarah. Jadi secara bahasa, kalam itu ibarah atau ungkapan atau sesuatu yang bisa memberikan faidah atau penjelasan atau informasi dan sebagainya. Baik itu berupa lafal yang terucapkan ataupun bukan berupa lafal seperti khot, kemudian kitabah atau tulisan ataupun dengan isyarat atau dengan isyarat. Nah, itu secara bahasa. Lantas bagaimana pengertian kalam secara atau menurut ilmu nahwu? Nah, atau menurut apa yang disebutkan dalam kitab ini atau dalam matan ini? Nah, di sini disebutkan al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, secara istilah kalam itu disebut al-lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Nah, jadi kalam ini pengertian secara istilah ilmu nahwunya ataupun menurut ulama nahwu itu terdapat 4 jenis atau terdapat 4 perkara. Nah, kenapa bisa disebut kalam? Karena terdapat 4 hal atau 4 perkara tersebut. Yang pertama al-lafzu, kemudian al-murakkabu, kemudian al-mufidu, kemudian al-wad'u. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah al-lafzu. Nah, kita mulai dari pengertian lafaz itu sendiri. Apa itu al-lafzu? Nah, lafaz ini mengandung pengertian bahwasanya sautun kharijun minal fami mustamilun ala ba'di hurufil hija illati awwaluha al-alif wa akhiruha al-ya. Nah, jadi lafaz itu suara yang keluar dari mulut yang dalam suara itu mencakup sebagian huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu apa? Yaitu yang dimulai dengan alif dan diakhiri dengan ya. Nah, itu disebut dengan lafaz. Salah satu komponen atau komponen pertama dalam kalam. Nah, setelah suara yang keluar yang mencakup huruf hijaiyah itu, nah, disebut lafaz. Selanjutnya, baik itu yang menunjukkan makna seperti lafaz rojulun, zaidun, jidarun, maktabun, dan lain sebagainya, ataupun yang tidak mengandung makna. Nah, asal terucap yang mengandung huruf tapi tidak ada maknanya seperti sa'fas, abata, sajah, dan sebagainya. Nah, pokoknya tidak ada maknanya, asal terucap tapi mengandung huruf hijaiyah, itu masih disebut lafal. Nah, dalam pengertian ini. Kemudian komponen yang kedua dari kalam yaitu disebut at-tarkib. Nah, apa itu tarkib? Tarkib atau murakkab yaitu ayyakuna mu'allafan min kalimataini au aksar tahqiqan au takdiran.
Nah, tarkib atau murokab itu sendiri yaitu sesuatu yang terdiri dari dua kalimat atau dua kata ataupun lebih. Nah, baik itu secara tahqiq atau secara takdir. Nah, contoh secara tahqiq. Nah, secara zahir, secara tahqiq di sini bisa disebut juga secara zahir atau secara nyata atau secara nampak. Nah, kita lihat seperti lafaz Allahus Samad dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian wasadaqal mursalun. Nah, lafaz Allahus Samad ini kita lihat terdiri dari dua kalimat atau dua kata, Allah dan As-Samad. Kemudian juga contoh yang lain, wasadaqal mursalun. Nah, terdiri dari dua kata juga. Nah, ini masuk dalam kategori tarkib. Nah, setelah itu tadi disebutkan tahqiqon atau takdiron. Nah, tadi secara tahqiq atau secara zahir, kemudian sekarang secara takdir. Nah, secara takdir atau secara hakikat. Seperti lafaz wastaqim. Wastaqim kita lihat secara zahir itu satu kata. Tapi pada hakikatnya itu lebih dari satu kata. Nah, wastaqim artinya istaqim anta. Jadi istaqim dan anta artinya ada dua. Nah, jadi ada dua kata, ada dua kalimat. Nah, makanya di sini disebut tarkib secara takdir. Nah, selanjutnya di bagian yang ketiga atau komponen yang ketiga yaitu al-mufid. Nah, mari kita lihat al-mufid. Nah, pengertian mufid itu sendiri yaitu ma'afada faidatan yahsunu 'alaiha sukutul mutakallim bihaitsu la yasiru sami'u muntaziran tatimmatal kalam. Nah, segala sesuatu baik itu ungkapan ataupun lafaz yang bisa memberikan faedah, bisa memberikan keterangan, bisa memberikan informasi yang diucapkan oleh si mutakallim atau si pembicara sehingga yang mendengar itu sudah merasa puas, sudah merasa cukup kan, sehingga tidak menunggu jawaban atau sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, itu disebut mufid. Nah, secara ringkas mungkin kita bisa katakan mufid itu artinya memberi faedah atau memberi kejelasan. Nah, seperti itu. Nah, contoh seperti kalimat najahat talibu atau al-ilmu nafi'un. Nah, najahat talibu seorang siswa sukses atau seorang siswa telah berhasil. Kemudian al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Nah, ungkapan ini tentunya cukup jelas ketika kita mendengar ungkapan ini, al-ilmu nafi'un, cukup jelas. Nah, tidak diragukan lagi, tidak ada pertanyaan, tidak ada yang kira-kira mengganjal, secara umum cukup jelas gitu kan. Nah, itu disebut mufid. Nah, baik itu dua kalimat ataupun lebih. Kemudian kita ambil contoh yang lain yang bukan mufid. Nah, idza hadarul ustadzu. Nah, seperti contohnya idza hadarul ustadzu. Yang kita artikan jika ustadz telah hadir. Nah, di situ idza hadarul ustadzu. Jika ustadz telah hadir. Nah, ini terdiri dari dua kata. Bahkan lebih. Cuman kita yang mendengar, as-sami' yang mendengar itu merasa rancu apabila ustadz datang, idza hadarul ustadzu. Apa yang terjadi? Nah, jadi menunggu jawaban selanjutnya atau menunggu kelengkapan kalimat selanjutnya. Nah, maka ini tidak disebut mufid. Nah, karena masih timbul pertanyaan-pertanyaan atau belum jelas, gitu kan. Walaupun kalimatnya banyak, katanya banyak, tapi tidak ada kejelasan atau kurang. Nah, bagaimana agar menjadi mufid? Seperti kita jadikan mufid. Idza hadarul ustadzu ansotat talamid. Nah, jika ustadz telah datang, telah hadir, maka para siswa akan diam. Nah,
Mungkin di sini sudah cukup mufid atau sudah cukup jelas. Jadi sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lagi. Nah, itu yang disebut mufid. Artinya jelas, cukup memberikan informasi yang tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, singkatnya seperti itu. Nah, ini komponen yang ketiga. Nah, selanjutnya komponen yang keempat, al-wad'u, atau komponen yang terakhir. Nah, sehingga bisa disebut sebagai kalam. Nah, ini komponen terakhir, al-wad'u. Nah, pengertian wad'u di sini mungkin kita sering dengar atau kita cuma mendengar al-wad'u itu artinya dengan bahasa Arab. Nah, hanya seperti itu. Namun salah satu syarah menjelaskan bahwasanya al-wad'u di sini ada dua pengertian atau dua sebab atau dua maksud. Nah, yang pertama al-wad'ul arabi. Nah, yaitu yang sering kita dengar yaitu berhubungan atau dengan bahasa Arab. Nah, yang namanya kalam, yang namanya wad'u itu dengan bahasa Arab, dengan bahasa lain atau dengan kaidah bahasa lain itu tidak termasuk gitu kan. Nah, jadi al-wad'ul arabi yang berhubungan dengan kaidah bahasa Arab, yaitu lafaz yang digunakan adalah berbahasa Arab. Nah, tidak bahasa lain. Karena ini kita sedang membahas ilmu bahasa Arab. Jelas itu seperti itu. Hadhara Muhammadun seperti dan contoh-contoh lainnya. Yang penting berbahasa Arab. Nah, kemudian pengertian atau maksud dari wad'u yang kedua yaitu ayyaqsiduhul mutakallim. Yaitu ungkapan yang keluar merupakan maksud dari si pembicara. Nah, jadi mengandung maksud, si pembicara mempunyai maksud. Nah, bertentangan atau berbeda dengan apa yang diucapkan oleh orang gila misalkan, atau orang yang tertidur, atau orang yang dalam keadaan mabuk, atau orang yang lalai. Nah, itu walaupun ungkapannya tersusun dari lafaznya, kemudian murokkab, kemudian mufid, kemudian mungkin dengan wad'ul arabi, dengan bahasa Arab, cuman kalam atau ungkapannya tidak mengandung maksud atau tidak jelas. Ya, namanya juga orang yang mungkin hilang ingatan atau orang gila, mohon maaf, orang gila, seperti orang gila itu kan ya, tidak mengandung misi, tidak mengandung maksud, asal ngomong saja gitu kan. Ataupun orang mabuk kan. Nah, bahkan seperti apa namanya ungkapan atau perkataan yang diucapkan oleh burung beo misalkan. Nah, itu tidak termasuk al-wad'u atau ayyaqsiduhul mutakallim. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang dimaksud wad'u di sini ada dua. Yang jelas yang pertama bahasa Arab, yang kedua mengandung maksud dari si mutakallim. Nah, terdapat maksud tertentu. Jadi secara sadar si mutakallim itu mengungkapkan ungkapan itu. Nah, itu baru lengkap pengertian dari al-wad'u. Nah, toib. Tadi kita sudah menyebutkan komponen terpenting dalam kalam. Jadi kalau ada yang kurang salah satu komponennya maka tidak bisa disebut kalam. Komponen itu ada 4. Yang pertama al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu, kemudian al-wad'u. Nah, jadi ketika sudah terkumpul atau tercampur 4 komponen itu maka sah atau bisa disebut dengan kalam. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan lainnya di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.